Ada game yang kelihatan gagal, ceritain jelek, ditinggal pemain, tapi kalau dipikir-pikir, idenya itu sebenarnya terlalu jenius untuk zamannya. Masalahnya bukan karena konsepnya yang buruk, tapi karena eksekusinya setengah matang, diburu-buru rilis, atau pengembangnya nggak sanggup ngembangin ambisinya sendiri. Di video ini kita bakal ngebahas 10 game yang konsepnya brilian, idenya gila, tapi jatuh karena eksekusinya yang berantakan. Game-game yang bikin kita mikir, ini kalau digarap dengan bener bisa jadi legenda nih. Di list nomor 1 ada True Human. True Human adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2008 untuk Xbox 360. Dengan konsep dunia sci-fi futuristik yang mengadaptasi mitologi Nordik, di mana para dewa seperti Odin dan Baldur bukan lagi makhluk mistis, tapi cyborg dengan teknologi canggih. Dari sisi ide, ini sebenarnya luar biasa berani. Mitologi kuno dibawa ke dunia cyberpunk, lengkap dengan lore yang tebal dan nuansa konflik antara manusia, mesin, dan takdir. Sayangnya, semua ide keren itu runtuh di tangan eksekusi yang buruk. Sistem combatnya yang berbasis analog terasa aneh dan tidak responsif. Kamera sering melawan pemain, animasi kaku, dan sistem kematian yang terlalu sering memotong flow bermain. Alhasil, pemain lebih sibuk melawan kontrol daripada menikmati dunia dan cerita yang sebenarnya punya potensi besar. Di list nomor 2 ada Dark Void. Dark Void adalah third-person shooter action yang dirilis pada tahun 2010 di PS3, Xbox 360, dan PC. Dengan cerita tentang manusia yang terjebak di dunia alternatif, penuh alien dan teknologi aneh, ditambah mekanik jetpack sebagai fokus utama gameplay. Konsep combat vertikal di udara ini sebenarnya segar dan jarang dipakai, apalagi di era shooter yang masih sangat grounded. Masalahnya, kontrol jetpack yang tidak presisi, level desain yang repetitif, dan AI musuh yang kurang pintar membuat ide combat udara ini terasa canggung. Alih-alih merasa bebas dan epic, pemain justru sering frustasi karena jatuh, salah arah, atau mati bukan karena skill, tapi karena sistemnya sendiri. Di list nomor 3 ada Brink. Brink adalah game FPS yang dirilis pada tahun 2011 untuk PS3, Xbox 360, dan PC. Dengan konsep perpaduan shooter kompetitif, parkour cepat, dan objective-based gameplay di dunia dystopian futuristik. Ide menggabungkan movement bebas ala parkour dengan FPS kelas base ini sebenarnya visioner. Bahkan terasa seperti pendahulu hero shooter modern. Namun eksekusinya berantakan, netcode bermasalah, AI sering bodoh, balancing senjata kacau, dan kurangnya konten membuat komunitas cepat bubar. Padahal kalau digarap lebih matang, Brink bisa jadi standar baru FPS berbasis movement jauh sebelum genre itu populer. Di list nomor 4 ada Alpha Protocol. Alpha Protocol adalah action RPG stealth yang dirilis pada tahun 2010 untuk PC, PS3, dan Xbox 360. Dengan tema mata-mata modern dan sistem dialog bercabang yang memengaruhi cerita secara drastis. Konsepnya luar biasa, setiap pilihan, sikap, dan hubungan karakter benar-benar mengubah alur cerita, bukan sekedar ilusi pilihan. Sayangnya, gameplay shooternya kaku, AI sering aneh, dan banyak bug teknis yang mengganggu. Banyak pemain yang bahkan tidak sempat menikmati kedalaman ceritanya karena lebih dulu lelah dengan mekanik yang terasa belum selesai. Di list nomor 5 ada Spore. Spore adalah game simulasi sandbox yang dirilis pada tahun 2008 untuk PC. Dengan ide besar tentang evolusi makhluk hidup dari sel kecil sampai peradaban galaksi. Di atas kertas, ini seperti mimpi, kreativitas tanpa batas, sains, dan game digabung jadi satu. Namun eksekusinya terlalu disederhanakan. Setiap phase gameplaynya terasa dangkal. Sistem berubah drastis tanpa pendalaman. Dan potensi simulasi evolusinya hilang karena lebih fokus ke gaya kartunis, aksesibilitas daripada kedalaman sistem. Di list nomor 6 ada The Order 1886. The Order 1886 adalah third-person shooter yang dirilis pada tahun 2015 dan eksklusif untuk PS4.
Dengan konsep alternate history London, steampunk, kesatria kuno, dan makhluk supranatural, secara visual dan atmosfer game ini hampir sempurna dan terasa seperti film blockbuster interaktif. Masalahnya gameplaynya terlalu linear, durasi sangat pendek, dan terlalu bergantung pada cutscene. Ide dunianya kaya, tapi pemain jarang diberi ruang untuk benar-benar bermain dan mengeksplorasi, membuat pengalaman terasa setengah jadi. Di list nomor 7 ada Anthem. Anthem adalah action RPG looter shooter yang dirilis pada tahun 2019 di PC, PS4, dan Xbox One. Dengan konsep armor Javelin yang memungkinkan pemain terbang bebas di dunia sci-fi terbuka secara mekanik, sensasi terbang, dan combatnya sebenarnya sangat memuaskan. Namun, konten yang minim, loot yang tidak menarik, endgame yang kosong, dan arah desain yang tidak jelas membuat fondasi gameplay kuat ini tidak punya masa depan. Game ini seperti mesin Ferrari tanpa jalan tol. Di list nomor 8 ada Remember Me. Remember Me adalah action adventure yang dirilis pada tahun 2013 di PS3, Xbox 360, dan PC. Dengan latar dunia cyberpunk Neo Paris di mana ingatan manusia bisa direkam, dijual, dan dimanipulasi. Konsep utamanya sangat kuat dan unik. Pemain bukan cuma melawan musuh secara fisik, tapi juga mengotak-atik memori orang lain, bahkan mengubah masa lalu untuk memengaruhi masa depan. Masalahnya, ide sekuat ini dikubur oleh eksekusi gameplay yang mediocre, sistem combat terasa kaku dan repetitif, pilihan kostumisasi combo terbatas dampaknya, dan eksplorasi dunia cyberpunknya terlalu linear. Padahal kalau mekaniknya lebih dalam dan dunia lebih terbuka, Remember Me bisa jadi salah satu game cyberpunk RPG paling berkesan di generasinya. Di list nomor 9 ada Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2017 di PS4, Xbox One, dan PC. Dengan konsep eksplorasi galaksi baru dan sistem combat paling fleksibel di seri Mass Effect, ide memulai ulang peradaban manusia ini sebenarnya sangat menarik. Namun karakter yang kurang kuat, animasi wajah bermasalah, dan writing yang lemah membuat konsep besar ini terasa hambar. Gameplaynya juga mungkin solid, tapi jiwanya tidak pernah benar-benar hidup. Dan yang terakhir ada Cyberpunk 2077 versi rilis awal. Cyberpunk 2077 adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2020 di PS4, Xbox One, dan PC. Dengan konsep dunia cyberpunk open world dengan penuh pilihan, cerita dewasa, dan atmosfer Night City yang padat, secara ide, ini adalah salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah game modern. Namun saat rilis, bug masif, performa buruk, AI lemah, dan sistem RPG setengah matang menghancurkan pengalaman bermain. Fondasinya kuat, tapi rumahnya roboh sebelum selesai dibangun. Semua game di daftar ini punya satu kesamaan. Mereka gagal bukan karena ide yang buruk, tapi karena ambisi yang tidak diimbangi eksekusi. Dan jujur saja, kadang game seperti ini justru lebih menarik untuk dibahas, karena kita bisa melihat seperti apa masa depan genre yang hampir tercipta, tapi gagal di garis akhir. Kalau kamu tahu game lain yang konsepnya gila tapi eksekusinya berantakan, tulis di kolom komentar. Siapa tahu itu bakal jadi topik selanjutnya. Thanks sudah nonton, dan sampai ketemu di video berikutnya.